Agustina Manik. Saya Mia Inji Bestari Farabi. Saya Kaira Putri Yusuf Shalom. Yang di sini kami akan mengobservasi siswa dari SMA swasta Katolik Trisakti Medan mengenai materi perkembangan emosi. Aku Clia dan saya Jenny. Jadi kami akan mewawancarai adik-adik dari kelas 11 IPA 4 untuk menanyakan gimana sih perkembangan emosional mereka terhadap diri mereka. Saya Kenalkan, nama saya Nathan Alhamdulillah. Jadi pertanyaan pertama itu, buat Sonita dan Nathanael, gimana kalau ada konflik di depan kalian, bagaimana sikap kalian menanggapinya? Seperti itu konflik perkelahian di kelas. Kalau untuk aku sih pertama cari solusi, jangan cari yang mana yang salah mana yang benar, terutama cari solusinya gimana menyelesaikan konflik itu biar enggak berlangsung. Saya kan enggak, kalau misalnya ada masalah berantem gitu tengok dulu, kalau udah mulai parah ya udah jangan dulu Pertanyaan kedua ya, bagaimana cara terbaik kalian memaafkan kesalahan orang lain? Jadi jangan malu-maluin bisa ada maafkan. Kalau aku sih kalau ada orang yang salah ke aku dianggap masalah itu kayak udahlah masa lalu, gak usah fokus balik, karena kalau dia cuma fokus ke masa lalu jadi masalah bukan pikiran juga. Aku sendiri juga yang capek gitu. Jadi Lanjut kita ke pertanyaan yang ketiga. Apakah Sonita dan Nathanael mudah tersinggung atau mudah marah dan menangis seolah itu tidak berharga lagi karena ada strategi yang orang lain? Ya misalnya si teman kalian mengucapkan yang menyakiti hati. Kalau kalian mudah tersinggung, menanggapi nggak tersinggung sih, tapi nggak bilang sama orang kan, nggak perlu apa juga dia nggak kesindir balik, cuma nggak kesindir diam aja, mungkin menurut sisi pandangnya itulah ya udah. kalau aku sih nggak ada respon apa-apa. Aku juga tipe orang yang nggak kemudian kali, jadi kalau direndahkannya aku atau apa-apa ya udah biarin aja, cuma kata-kata itu nggak berkenan sama aku sama sekali. Baik, di sini saya Kaira Putri Yusuf Shalom akan mewawancarai Bapak Wakil Kepala Sekolah SMA Katolik Trisakti Medan dengan Bapak Sehat Silakan. Baik Pak, untuk yang pertama, menurut Bapak, mengapa perkembangan emosional peserta didik sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran? Baik, perkembangan emosional siswa atau peserta didik sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran supaya mereka dapat mengatur dirinya, mengatur waktunya antara bermain dan belajar dengan baik. Karena jika emosionalnya kurang sehat, maka dia akan kurang tahu mana yang lebih didahulukan, belajar atau bermain. Lalu bagaimana peran Bapak dalam membantu perkembangan siswa tersebut? Baik, jadi peran saya atau guru-guru dalam mendampingi siswa mengenai proses perkembangan emosionalnya, yang pertama, kami akan melihat bagaimana siswa itu berada dalam proses pembelajaran. Ada kerjasama antara wali kelas dan juga orang tua. Lalu upaya apa sih yang dapat dilakukan oleh guru untuk dalam menangani emosional siswa? Baik, upaya yang dapat dilakukan oleh guru, kita biasanya
mengarahkannya ke BP atau BK, bimbingan dan konseling. Di sana BK akan mendampingi mereka berproses bersama, berusaha mencari solusi yang pasti kepada siswa ini diarahkan supaya tahu skala prioritas, artinya nilai yang lebih tinggi. Proses pendampingan biasanya akan ada rencana A, rencana B, dan seterusnya. Mana yang lebih utama itu didahulukan begitu. Lalu bagaimana Bapak sebagai wakil kepala sekolah untuk mengatasi siswa yang kalau di masa itu memberontak? Baik. Cara saya biasanya ketika siswa memberontak pada saat dinasihati, kita akan mengadakan pendekatan. Pertama-tama seorang siswa memberontak pasti ada latar belakangnya. Maka yang terlebih dahulu dilakukan atau saya lakukan adalah berusaha mengenal siswa itu dulu. Bertanya tentang yang dialami seminggu terakhir atau yang dialami di rumah dan dalam pergaulannya. Biasanya siswa akan terbuka kepada gurunya. Nah, ketika dia sudah terbuka, kita sudah tahu latar belakangnya, maka kita akan bisa dengan mudah untuk mengarahkannya. Intinya, kita harus mendekatkan diri terlebih dahulu kepada siswa supaya dia terbuka tentang segala sesuatu yang dia alami, sehingga kita bisa berproses bersama. Kenalkan, nama saya Mia Lestari Saragi. Nah, di sini saya akan mewawancarai seorang wali kelas di SMA Katolik Trisakti Medan. Baik, kepada Ibu pertanyaannya, menurut Ibu, apakah emosi anak ada pengaruhnya saat pembelajaran dan bagaimana peran Ibu dalam membantu perkembangan emosi siswa? Kalau menurut Ibu sih ya emosi atau emosi yang untuk meningkatkan IQ atau misalnya untuk meningkatkan belajarnya, saya rasa tidak apa-apa, kita terima aja. Justru itu yang kita minta, daripada tidak ada luar aslinya, kita susah tahu sampai di mana kemampuan si anak. Jadi itu sangat membutuhkan kami dengan pembelajaran kelasnya. Bagaimana Ibu sebagai seorang wali kelas mengenai siswa yang berminat saat belajar? Kita kasih pendekatan, dan yang kedua kita tahu dulu permasalahannya apa yang diminta si anak. Kita nggak boleh langsung emosi gitu ya kan. Kita tahu dulu masalahnya, baru kita kasih solusinya. Salah satu itu pendekatan yang paling penting. Dan apa yang dapat Ibu lakukan jika ada siswa yang bersosialisasi bersama teman-temannya? Jadi ini salah satu pertanyaan yang mirip yang tadi. Kalau si anak itu menyendiri, kita buat yang selanjutnya itu pendekatan juga. Baru yang kedua, kenapa si anak begitu? Apakah pelajaran tidak disukai atau dengan kawannya tidak mood? Jadi di sini kualitas kita merangkul si anak biar terbuka orangnya dan juga Ibu, apakah perkembangan emosi sangat penting untuk remaja dalam bersosialisasi dengan teman sebayanya, dan penting juga tidak dalam proses pembelajaran remaja? Dalam perkembangan sosialisasi anak terhadap teman itu sangat penting. Kenapa saya katakan penting? Karena pertama si anak dapat menata pikiran, perasaan, dan hatinya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia dapat bersosialisasi dengan teman sebaya atau lebih tua atau yang lebih muda. Yang ketiga, dia mampu menyelesaikan permasalahan konflik yang terjadi di dalam dirinya, sehingga apa? Membina dirinya semakin matang, kedewasaan dalam pola pikir, pola rasa, dan kata-kata